الحمد لله الحمد لله الذي يحشرنا في المحشر. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang sudah sepantasnya selalu terucapkan oleh lisan kita, karena banyaknya anugerah dan nikmat yang tak terhingga dan telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat umur, nikmat sehat, sehingga kita bisa sempat untuk memanfaatkan waktu beribadah kepada Allah Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan juga kita semua yang tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah untuk selalu berusaha meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan terus berusaha mengisi daripada waktu kita untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita selalu dalam keadaan keimanan, dalam keadaan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kehidupan kita telah berlalu dengan begitu cepat dan singkat. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana cepat kehidupan dunia, yakni bertahun-tahun di dunia sehingga terasa bagaikan hanya setengah hari. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alul 'adin. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Nabi Nuh alaihissalam hidup berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Maka beliau ditanya, apa pendapatmu mengenai dunia? Maka beliau alaihissalam menjawab, innaha tadakhulun min babin wa kharijun min akhar. Kehidupan dunia bagaikan orang yang masuk dari satu pintu, kemudian keluar dari pintu lainnya. Demikianlah singkatnya kehidupan dunia ini. Dan kehidupan dunia yang singkat inilah yang akan menentukan apakah kita akan kekal di dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka Allah. Banyak dari kita yang rela membuang waktu dan tenaga hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagian menghabiskan waktu dan tenaga dengan bekerja, akan tetapi niatnya untuk keuntungan dunia semata. Sebagian menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk sosial media, untuk permainan-permainan, sampai lupa akan tidur dan juga lupa akan lelah, yang jelas berdampak buruk bagi kesehatan, baik kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan bahkan spiritual. Di antara gangguan fisik dapat berupa gangguan pola tidur, gangguan pada tulang belakang akibat postur tubuh yang buruk, dan juga bisa menderita daripada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena kurangnya aktivitas fisik.
Dampak psikologis bisa berupa penurunan fokus dan juga konsentrasi dalam bekerja ataupun belajar, dan juga ketergantungan ataupun kecanduan digital akibat gratifikasi instan yang didapat dari berbagai platform media online. Untuk dampak sosial, terlihat daripada menurunnya kualitas komunikasi dan meniru daripada perilaku buruk dari media sosial yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Sementara dampak spiritual adalah melalaikan ibadah, mengurangi waktu untuk mengkaji ilmu, mengurangi waktu untuk berdoa dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapakah kita tidak dapat memanfaatkan waktu dan tenaga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yakni untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala di dunia, untuk mendapatkan kenikmatan abadi di akhirat? Kenapakah kita tidak dapat mengorbankan sebagian waktu tidur kita, sebagian harta kita, sebagian daripada waktu luang kita untuk mendapatkan keuntungan akhirat yang tak terhingga? Sebagian ulama berkata, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini hanya sesaat saja, maka jadikan yang sesaat itu adalah dengan ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dunia ini hanyalah sekejap saja. Kita hanya perlu menahan lelah sekejap di dunia dalam taat kepada Allah, untuk kemudian beristirahat dalam surga yang kekal abadi. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi kehidupannya di dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengisi kehidupannya, yakni beliau telah dijamin masuk ke dalam surga, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam setiap saat dari waktunya dengan ibadah, mengorbankan hartanya untuk Allah, mengorbankan tenaga dan jiwanya untuk Allah, dan mengorbankan seluruh waktunya hanya untuk Allah Ta'ala. Begitu sempurna totalitas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, sehingga kaki beliau bengkak akibat sholat malam. Kemudian kita lihat diri kita, apakah yang telah kita lakukan dengan waktu kita? Apakah banyak kita isi dengan ibadah? Apakah banyak kita isi dengan hal-hal yang tidak berguna? Jangan sampai waktu kita itu terbuang dengan percuma. Ketahuilah bahwasanya setiap detik dari kehidupan di dunia ini akan dipertanyakan kelak pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat, hatta yus'alu an umurihi fima afnah, sampai ia ditanya mengenai umurnya untuk apa ia habiskan, wa an ilmihi fima fa'al, mengenai ilmunya dalam apa ia amalkan, wa an malihi min ayna kasabahu wa fima anfaqah, dan mengenai hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia habiskan, wa an jismihi fima ablah, dan mengenai tubuhnya dengan apa ia rentahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pergunakanlah setiap detik dan waktu kita yang kita miliki untuk kebaikan, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada penyesalan di hari kiamat yang lebih besar daripada waktu yang terlewat sia-sia di muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, "Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam lam yadhkurillaha fiha illa tahassara 'alaiha yaumil qiyamah." Tidak ada satu waktu pun bagi manusia di mana ia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali ia akan menyesalinya kelak di hari kiamat. Maka jangan pernah kita mengisi kehidupan dunia ini hanya untuk mencari kekayaan. Perhatikan bagaimana akhir hidup Qarun yang dahulu sangat kaya di muka bumi ini. Apakah kekayaannya itu berguna untuk menghalaunya daripada adab Allah Subhanahu wa taala? Jangan pernah menjadikan jabatan dan kekuasaan sebagai tujuan hidup. Perhatikan bagaimana Fir'aun dan Namrud yang dulu dikatakan berkuasa di muka bumi ini, pada akhirnya mereka itu mati. Dan apakah kekuasaan mereka berguna untuk menghalau mereka daripada adab Allah Subhanahu wa taala? Maka tirulah para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidupnya, kemudian menyerahkan semua waktunya hanya untuk Allah Ta'ala. Mereka bersabar menghadapi segala rintangan dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka mari kita nilai diri kita sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika pada waktu-waktu yang lalu kita banyak melakukan daripada ketaatan, daripada amal-amal soleh, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah keistiqomahan sehingga dapat meningkatkan amal sampai akhir hayat. Jangan sekali-sekali berpikir untuk mencoba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab bisa jadi maksiat itu menjadi perbuatan terakhir yang kita lakukan di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah." Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amal penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sehingga tidak ada jarak antara dia dan surga itu kecuali hanya satu dira' saja. Fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi'amalin ahli nar fayadkhulun nar. Akan tetapi ketentuan kitab telah mendahulunya sehingga ia beramal dengan amal penghuni neraka, maka ia pun masuk neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan jika selama ini kita telah melakukan berbagai kemaksiatan, janganlah berputus asa. Sebesar apapun dosa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yakni hadis riwayat Tirmidzi, "Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'." Wahai anak-anak Adam, andai dosa-dosamu menggunung mencapai langit, summa astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala abali, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli sebesar apa dosamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan bagi kita untuk memohon kepada Allah Ta'ala, memohon maaf kepada Allah Ta'ala untuk menghapus dosa kita. Siapa saja yang berdatang untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dosanya akan dihapus bagaikan ia tidak pernah melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Maka mari kita ubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan kita tanpa ada usaha dari kita sendiri untuk mengubahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وعلما نافعا رافعا، وإيمانا راسخا ثابتا، ويقينا صادقا خالصا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أن كثرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم ومن عاونهم من المنافقين. اللهم شدد رميهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.